Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan class action atau gugatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Definisi class action yaitu gugatan yang berisi tuntutan dan diajukan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok yang mewakili kepentingan mereka dan orang lain yang mereka wakili sebagai korban. Dasar hukum class action. Yang pertama, Perma nomor 1 tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan dalam hak gugat masyarakat pasal 91. Yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang kehutanan konsumen pasal 46. Yang keempat, Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bab 11 gugatan perwakilan pasal 71. Yang kelima, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ada bab 13 penyelesaian sengketa gugatan perwakilan kelompok pasal 36. Karakteristik. Yang pertama, class representatif bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili. Yang kedua, identitas secara rinci tanpa menyebut satu persatu anggota, tapi harus mengakomodasi kepentingan administrasi. Yang ketiga, sejarah anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan. Yang pertama, kesamaan kepentingan atau common interest. Yang kedua, kesamaan penderitaan atau common grievance. Yang ketiga, apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. Selanjutnya, syarat mengajukan gugatan. Yang pertama, orang yang mengajukan berjumlah banyak. Yang kedua, mampu mewakili kelompok untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok. Yang ketiga, antara yang mewakili dengan yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Yang keempat, memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan. Tujuan class action: memperoleh keadilan dengan memperjuangkan kepentingan penggugat dari anggota kelompok, penyelesaian pelanggaran hukum yang efektif dan efisien. Yang pertama, serentak untuk kepentingan kelompok diajukan dalam satu gugatan. Yang kedua, memiliki fakta atau dasar hukum yang sama berhadapan dengan tergugat yang sama. Jika diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien dan dimungkinkan putusan yang bertentangan. Selanjutnya, prosedur pengajuan class action. Yang pertama, permohonan pengajuan gugatan secara kelompok. Sertifikasi penentuan sah atau tidaknya gugatan dapat dilakukan dengan gugatan perwakilan kelompok. Yang ketiga, pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok kepada anggota kelompok termasuk persyaratan opt-out atau opt-in. Yang keempat, pemeriksaan dan pembuktian. Yang kelima, pelaksanaan putusan. Selanjutnya, keuntungan penggunaan class action. Yang pertama, proses berperkara bersifat ekonomis, sebab dengan gugatan class action berarti mencegah pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual. Yang kedua, akses pada keadilan. Apabila gugatan diajukan secara individual akan menyebabkan beban bagi calon penggugat, akan terjadi pengurangan beban terhadap tekanan yang dialami oleh penggugat oleh pihak tergugat yang biasanya mempunyai kekuatan lebih besar dari penggugat, apalagi jika biaya gugatan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. Yang ketiga,
Putusan yang bertentangan satu sama lain atau tidak konsisten mengenai tuntutan sejenis dapat dihindarkan. Itulah penjelasan dari materi class action. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.